Wah, kalau badai kayak gitu kayak ngeri banget ya. Cuman kalau gentle breeze seperti ini, pasti enak banget ya. Oke, kali ini mungkin banyak sekali dari kita yang masih bertanya-tanya apa sih angin dan bagaimana proses terbentuknya. Kali ini harap belajar bersama akan membahas bagaimana proses terbentuknya angin. Oke, sedikit berbeda dari topik-topik bahasa sebelumnya. Sebelumnya kan kita ngebahas bahasa, cuma sekarang membahas sedikit tentang geografi dan ini sekedar sharing ya. Bagaimana angin terbentuk. Saya sudah menyiapkan beberapa gambar di sini, jadi stay tune terus di Arab Belajar Bersama. Oke, rekan-rekan Arab, kali ini ada beberapa gambar yang saya sudah siapkan secara manual. Jadi, bagaimana angin itu terbentuk, bagaimana proses angin itu terbentuk. Konsep dasarnya, teori dasarnya adalah angin itu adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan udara lebih tinggi ke daerah yang bertekanan udara lebih rendah. Lalu sekarang, apakah yang disebut dengan daerah yang bertekanan udara tinggi? Lalu yang manakah yang disebut daerah yang bertekanan udara rendah? Oke, kita lihat di gambar ya. Saya sudah menyediakan gambar. Di sini ada, kita mulai dari daerah yang bertekanan udara tinggi. Ini adalah gambarnya, bisa dilihat. Mungkin wajah saya tidak kelihatan, yang penting gambarnya kelihatan. Oke, di sini ada molekul-molekul udara. Jadi kalau misalnya daerah itu bertekanan udara tinggi, tidak ada matahari, dingin ya, daerahnya dingin gitu kan. Molekul-molekul ini dia akan berkumpul jadi satu. Karena dia berkumpul jadi satu, rapat seperti ini, rapat banget dia jadi satu, karena dingin ya, mungkin dia mencari kehangatan sama teman-temannya. Oke, dia berkumpul jadi satu seperti ini, maka dia menekan ke bawah. Berat dia menekan ke bawah, itu namanya daerah yang bertekanan udara tinggi. Oke. Sekali lagi, karena dia menekan ke bawah, otomatis udara di bawah ini akan bergerak, akan berpindah. Dia akan ditekan kan, dia akan bablas gitu ke daerah lain. Dia akan mencari daerah yang bertekanan udara lebih rendah. Oke, apakah yang namanya daerah yang bertekanan udara lebih rendah? Di sini ada gambar lagi, bisa dilihat. Daerah ini dipanaskan oleh sinar matahari. This is the smiling sun, oke? Karena dipanaskan, otomatis molekul-molekul udara itu dia renggang. Karena dia renggang, dia ringan. Kalau tadi kan dia ngumpul tuh, berat dia nekan ke bawah. Kalau ini renggang gini, jauh-jauh jaraknya karena panas kan, gerah, nggak mau deket-deket gerah gitu kan. Dia agak jauh gitu sama yang lain, dan dia bergerak ke atas karena ringan. Dia bergerak ke atas bersama dengan uap air yang menguap, evaporasi gitu kan. Bergerak ke atas, karena dia bergerak ke atas, otomatis kan di bawahnya kosong nih, makanya udara dari daerah yang bertekanan tinggi tadi bergerak sini dia, gitu. Dan muncullah gambar ketiga. Ini daerah yang cold tadi, di cold area, di sini cold area. Udaranya, molekulnya berat menekan ke bawah, udara di bawah otomatis bergerak, dia mencari daerah yang lebih daerah yang kosong. Karena di daerah panas ini molekulnya ringan dan naik ke atas, ini kan kosong nih, maka udara dari sini bergerak ke sini mengisi ruang bawah ini, maka berhembuslah angin. Tuh, ada hembusan angin, lihat pohonnya. Oke. Gitu. Jadi itu prosesnya simple banget sebenarnya. Jadi udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan udara tinggi ke daerah yang bertekanan udara lebih rendah, itu angin. Oke. Sampai di sini dulu. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan atau tambahan informasi, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Don't forget to press like button dan juga share button, so our friends, whatever they are, mereka masih bisa belajar bersama kita. Jadi berbagi ilmu bersama mereka ya. Dan jangan lupa juga, if you like this video, untuk diklik button subscribe-nya sehingga dapat update dari belajar bersama Arab ya. Jadi terus bisa belajar, terus bisa berdiskusi bersama di sini. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy for everyone, and I'll see you again. Bye bye.